Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ulfa Suryana Amara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang inventory part 2, teman-teman. Kalau teman-teman yang baru bergabung bisa menonton inventory part satunya, linknya ada di description box. Teman-teman tinggal klik aja linknya yang ada di description box. Nah, pada inventory part 2 ini kita akan membahas mengenai dampak metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata terhadap pajak dan net income. Nah, teman-teman masih ingat kan pada metode harga perolehan kemarin itu ada namanya asumsi arus harga perolehan. Di asumsi arus harga perolehan itu terdapat 3 cara ya teman-teman, cara FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan, pada 60% perusahaan yang menggunakan metode rata-rata, 40% perusahaan yang menggunakan metode FIFO, dan 23% perusahaan yang menggunakan metode keduanya untuk persediaan yang berbeda-beda. Lanjut, ini bisa kita lihat ilustrasi, jadi teman-teman bisa tahu apa sih dampak dari metode LIFO, FIFO, dan metode rata-rata terhadap pajak dan net income. Ini saya asumsikan saja teman-teman. Ada laba sebelum pajak, metode FIFO-nya 3.300, metode LIFO-nya 2.500, metode rata-ratanya 2.900. Kemudian dikenai pajak 30%. Caranya 30% dikali 3.300 dapatlah 950 untuk metode FIFO. Yang metode LIFO-nya 30% dikali 2.500 dapatlah 750. Kalau metode rata-ratanya 30% dikali dengan 2.900 dapatlah 870. Nah, untuk menghitung laba bersihnya teman-teman tinggal dikurangin aja. Kalau metode FIFO 3.300 dikurang 950 dapatlah 2.310. Sedangkan metode LIFO 2.500 dikurangi dengan 750 dapatlah 1.750. Kalau metode rata-rata 2.900 dikurangi dengan 870 dapatlah 2.030. Nah, dari ilustrasi ini teman-teman bisa melihat kalau dari ketiga metode FIFO, LIFO, dan rata-rata, perusahaan itu membayarkan pajak yang lebih kecil itu adalah dengan metode LIFO. Sedangkan laba bersih yang dihasilkan yang paling kecil juga metode LIFO, teman-teman. Makanya metode LIFO itu tidak diperkenankan oleh SHK IFRS dan pajak, teman-teman. Kemudian pada saat terjadi inflasi, metode FIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir lebih sesuai atau lebih mendekati dengan kondisi harga saat ini. Kondisi harga saat ini adalah harga saat kita melaporkan laporan keuangan. Maksudnya kalau metode FIFO ini nilai persediaan akhirnya itu lebih mendekati pada saat teman-teman melakukan laporan keuangan. Kalau metode LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhirnya jauh berbeda dengan kondisi harga saat ini. Oleh karena itu, LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi harga saat ini. Sedangkan metode rata-rata, nilai persediaan barang dagangan akhirnya jauh lebih rendah daripada harga saat ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu ada metode penilaian persediaan berdasarkan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Teman-teman masih ingat di inventory part 1 kemarin ada penilaian persediaan dengan metode harga perolehan. Nah, ini metode yang keduanya teman-teman, yaitu berdasarkan LCNRV. Nah, LCNRV ini digunakan untuk menilai penilaian persediaan dengan cara unit yang tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah. Jadi harga yang lebih rendah ini teman-teman harus memilih, teman-teman. Harus memilih mana yang lebih rendah harga perolehan ataukah harga atau nilai bersih yang dapat direalisasikan atau kita sering sebut dengan NRV, teman-teman. Nah, LCNRV ini biasanya digunakan pada perusahaan yang mempunyai persediaan yang telah usang, teman-teman. Untuk teman-teman biar paham, ini ada ilustrasinya lagi. Ini ada formulanya tadi yang saya katakan, unit yang tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah. Ini ada contoh soalnya, teman-teman. Nah, kita asumsikan bahwa pada bulan Januari 2021, keluar di teman-teman ada HP terbaru dengan seri A. Harga perolehannya 2 juta. Kemudian perusahaan ini menyetok sebanyak 100 unit. Nah,
dari bulan Januari sampai bulan April keluar lagi teman-teman HP dengan merek yang sama, cuman serinya berbeda. Seri B dengan harga perolehan 2.500.000, tapi fiturnya lebih lengkap dibandingkan seri A, teman-teman. Dari Januari sampai April, ternyata seri A ini sudah terjual sebanyak 50 unit. Nah, tentunya orang-orang lebih cenderung membeli HP dengan seri B karena ada fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan seri A. Walaupun harganya lebih mahal ya teman-teman. Tapi walau bagaimanapun perusahaan tetap harus menjualkan HP dengan HP seri A tersebut biar stoknya habis ya teman-teman. Nah, untuk menghitung nilai persediaan akhirnya terhadap seri A itu kan nilai unit yang tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah. Pertama itu kita lihat dikarenakan HP seri A kurang peminat, harga menjadi turun sebesar 1.800.000. Kalau kita jual tetap harga 2 juta, nggak ada yang mau beli teman-teman, karena orang lebih cenderung membeli yang 2.500.000. Kalau seandainya harganya lebih kurang sedikit, mungkin ada yang beli ya teman-teman. Maka untuk menghitung nilai persediaan akhirnya, unit yang tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah, yaitu 1.800.000. Dapatlah 90 juta, dan itulah yang menjadi nilai persediaan akhirnya. Nah, teman-teman bingung nih, gimana sih cara kita menentukan NRV-nya atau harga yang lebih rendahnya dibandingkan harga perolehan? Ini ada caranya teman-teman. Untuk menghitung NRV bisa dihitung dengan cara harga jual situasi normal dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan agar barang tersebut terjual. Nah, harga situasi normalnya tadi kan 2 juta nih teman-teman. Yang 10% ini saya asumsikan bahwa kita memberikan potongan harga sebesar 10%. Jadi 2 juta dikurang 10% dapatlah 1.800.000. Nah, biaya yang harus dikeluarkan itu tidak hanya dapat potongan harga teman-teman, bisa jadi saja potongan harga, atau teman-teman memberi diskon, atau teman-teman memberikan bonus-bonus agar HP-nya laku terjual. Intinya biaya yang harus teman-teman keluarkan agar barang tersebut itu bisa terjual, gitu teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa ulang lagi videonya, nonton lagi, atau enggak stop dulu, pahami soalnya, pahami cara-cara jawabnya, nanti teman-teman bisa paham. Nah, yang ketiga ada inventory error atau kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, biasanya kesalahan pencatatan nilai persediaan akhir ini terjadi karena 3 hal, teman-teman. Yang pertama, salah hitung. Yang kedua, salah mengalihkan dengan harga perolehan per unit. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode FIFO. Kalau FIFO itu kan untuk menentukan nilai persediaan akhirnya, unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan, urut harga perolehan akhir ya teman-teman. Tapi teman-teman di situ salah mengalihkan. Teman-teman malah mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Makanya terjadi kesalahan atau inventory error. Nah, kesalahan yang ketiga, kesalahan dalam kaitannya dengan pengakuan kepemilikan atas barang dalam perjalanan. Ini masih ada kaitannya dengan FOB shipping point dan FOB destination point, teman-teman. Kita contohkan bahwa perusahaan menggunakan FOB destination point atau sebuah kesepakatan di mana pengakuan atas kepemilikan barang dagangan akan berpindah dari penjual kepada pembeli saat barang tersebut telah sampai di gudang si pembeli, sehingga yang membayar biaya angkutnya adalah si penjual. Nah, gini teman-teman. Teman-teman menggunakan FOB Destination Point. Teman-teman membeli barang dagangan pada tanggal 28 Desember tahun 2019. Nah, itu kan akhir bulan ya teman-teman, akhir tahun. Banyak tuh libur tanggal merah, libur akhir tahun, libur tahun baru. Sehingga barang teman-teman tersebut sampai di gudang perusahaan pada tanggal 3 Januari tahun 2020. Tapi pada saat teman-teman melakukan pencatatan, pada saat teman-teman menyusun laporan keuangan, teman-teman sudah mengakui barang dagangan tersebut sebagai aset perusahaan. Padahal teman-teman menggunakan FOB Destination Point, seharusnya teman-teman belum boleh mengakui persediaan tersebut sebagai aset perusahaan. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah, inventory error ini biasanya berdampak pada dua laporan keuangan teman-teman, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ini yang pertama kita lihat dampaknya terhadap laporan laba rugi. Kesalahan dalam pencatatan persediaan yang berdampak terhadap laporan laba rugi terletak pada HPP dan net income.
Biasanya kesalahan ini berada di persediaan awal dan persediaan akhir. Bentuk kesalahannya dapat berupa yang pertama, persediaan dinilai lebih rendah dari yang seharusnya atau disebut dengan undervalue. Yang kedua, persediaan dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya atau disebut dengan overvalue. Ini ada formulanya teman-teman. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir dapatlah HPP. Ini ada ilustrasinya lagi teman-teman. Di sini ada persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir dapatlah HPP. Sebenarnya net income-nya tidak berpengaruh ke formula ya teman-teman, cuman kan tadi kalau laba rugi itu berdampak terhadap HPP dan net income, jadi saya bikin sekaligus saja. Nah, kita asumsikan bahwa kita melakukan penjualan sebanyak 500. Seharusnya ini nilai seharusnya dilaporkan itu yang ini teman-teman. Persediaan awalnya itu sebanyak 100, persediaan akhirnya itu sebanyak 200, pembeliannya sebanyak 200, persediaan akhirnya sebanyak 50, sehingga menimbulkan HPP-nya adalah 250, net income-nya 250. Mengapa net income-nya 250? Teman-teman bisa lihat, untuk menghitung net income, maka penjualan dikurangi dengan HPP. Kita tahu bahwa kita melakukan penjualan sebanyak 500, dan HPP-nya adalah 250, sehingga net income-nya 250. Ini nilai yang seharusnya yang dilaporkan ya teman-teman. Tapi ini kita contohkan kalau bagaimana seandainya persediaan awalnya itu undervalue. Teman-teman bisa lihat persediaan awalnya 80, ditambah pembeliannya tetap 200, persediaan akhirnya tetap 50, dapatlah HPP-nya 230, net income-nya 270. Maka kalau persediaan awalnya understate atau undervalue, maka HPP-nya juga understate, sedangkan net income-nya overstate. Teman-teman bisa lihat, maksud dari understate itu adalah nilai yang di bawah seharusnya, sementara overstate itu adalah nilai yang di atas dari seharusnya, teman-teman. Ini kita asumsikan lagi kalau persediaan awalnya overvalue atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Teman-teman bisa lihat 110 ditambah 200 dikurangi 50, dapatlah HPP-nya 260, net income-nya 240. Maka jika persediaan awalnya overstate, HPP-nya juga akan overstate dan net income-nya understate. Teman-teman bisa dikaitkan dengan ilustrasinya ya teman-teman, yang 110 ditambah 200 dikurangi 50, dapatlah HPP-nya 260 dan income-nya 240. Kemudian kita lihat lagi kalau persediaan akhirnya yang berpengaruh teman-teman. Kalau persediaan akhirnya undervalue, persediaan awalnya tetap 100, ditambah pembeliannya tetap 200, dikurangi persediaan akhirnya 40, dapatlah HPP-nya 260, net income-nya 240. Maka, kalau persediaan akhirnya understate, HPP-nya akan overstate, dan net income-nya akan understate. Kemudian kita lihat lagi, kalau persediaan akhirnya overvalue, persediaan awalnya tetap 100, pembeliannya 200 dikurangi dengan persediaan akhirnya 70 karena dia over ya, over. Kalau nilai seharusnya kan 50. Dapatlah HPP-nya 230, net income-nya 270. Maka kalau persediaan akhir overstate, HPP-nya akan understate dan net income-nya akan overstate. Nah, teman-teman mungkin masih rada-rada bingung, jadi teman-teman bisa stop videonya atau mundur lagi, ulang lagi nontonnya, biar teman-teman lebih paham lagi. Kemudian ini dampaknya terhadap laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, kesalahan pencatatan persediaan hanya terjadi pada persediaan akhir, karena yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada aset lancar dengan akun persediaan, nilainya adalah nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, teman-teman, kalau di laporan laba rugi tadi adalah yang berpengaruh tuh nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir. Kalau di laporan posisi keuangan, yang berpengaruh itu cuma nilai persediaan barang dagangan akhir. Kita lihat. Nah, ini ending inventory atau nilai persediaan akhir. Kalau dia overstate, maka asetnya akan overstate, liabilities-nya tidak ada terpengaruh, dan equity-nya akan overstate. Kalau dia ending inventory-nya understate, asetnya akan understate, dan liability-nya tidak ada pengaruh, dan equity-nya akan understate. Mengapa demikian? Teman-teman harus ingat persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, di sini kan kita asumsikan misalnya, aset kita itu overstate, sementara liability-nya tidak berpengaruh. Jadi equity-nya juga harus overstate, karena dia harus seimbang.
Ingat persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau liabilities ditambah equity. Kalau liability-nya tidak berpengaruh, maka asetnya overstate dan equity-nya juga harus overstate biar dia sama. Karena aset sama dengan, ya kan teman-teman, persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilities ditambah equities. Begitu juga kalau di understate. Kalau asetnya understate, liability-nya tidak ada pengaruh, maka equity-nya juga harus understate biar dia seimbang, teman-teman. Nah, sekian teman-teman pada inventory part 2 ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan jangan lupa videonya di-like, di komen di bawah, dan dibagikan juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga dapat ilmunya, teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi saya di Instagram @ulfaamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.